Salah satu langkah yang fundamental dan penting pada sebuah proyek adalah mendetailkan secara jelas requirement pada siklus hidup proyek. Dampak dari poor requirement jelas akan mengakibatkan poor of quality, dengan konsekuensi di mana cost akan bertambah, sumber daya akan bertambah, dan waktu penyelesaian yang tidak tepat waktu. Lalu, bagaimana impact-nya pada sebuah proyek? Tentu saja, faktor yang terdampak paling besar adalah budget dan waktu penyelesaian proyek. Disusul dengan menurunnya daya produktivitas hingga menimbulkan overhead yang tinggi. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap bisnis dan organisasi? Adalah yang pertama, hilangnya opportunity untuk berbisnis, hilangnya keunggulan relatif terhadap pesaing, hilangnya stakeholder, dan mereduksi efisiensi dari bisnis proses. Impact secara global, berdasarkan survei yang dilakukan oleh IAG Consulting, sebesar 68% perusahaan dilaporkan memiliki proyek dengan nilai 3 juta US dollar akibat dari poor of requirement. Dan berdasarkan pada CHAOS Summary pada tahun 2009, dilaporkan sebesar 44% proyek terlambat dan over budget, dan 24% proyek gagal. Maka dari itu, di dalam video ini kita akan membahas apa itu requirement management, kenapa, bagaimana, kapan, dan di mana kita harus mengaplikasikan requirement management ini. Poin pertama, apa itu requirement management? Adalah serangkaian aktivitas yang berulang untuk membantu memastikan bahwa elisitasi, dokumentasi, refinement, dan change dari requirement ditangani secara akurat. Requirement management harus mendeskripsikan artefak, tipe, proses, metrik, dan tools yang digunakan. Poin 2, mengapa harus ada requirement management? Antara lain adalah untuk mengurangi cost, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu penyelesaian, mengurangi resiko, serta menambahkan efektivitas manajemen. Poin ketiga, kapan kita harus menerapkannya? Requirement ada di setiap segmen aktivitas dalam mendeliver produk atau jasa pada user. Requirement management tidak akan dilakukan apabila proyek belum dimulai. Poin keempat, di mana kita mengaplikasikannya? Requirement harus dikelola dalam strategi organisasi seperti portofolio, program, dan proyek. Poin yang terakhir, bagaimana kita mengaplikasikannya? Salah satu tools yang digunakan dalam requirement process adalah Requirement Traceability Matrix atau RTM. Jadi, kesimpulannya, requirement management harus dilakukan dalam perencanaan strategi, implementasi, dan operasi. Pastikan bahwa customer, stakeholder, project manager, dan business manager terlibat dalam proses requirement management dari awal. Meskipun belum mengimplementasikannya, kapanpun tidak ada kata terlambat untuk melakukan requirement management. Kuncinya adalah kita harus siap terhadap peran kita dan apa yang akan terjadi selanjutnya.